Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai matematika keuangan dengan subtopik penyusutan. Sebelum itu, apakah teman-teman tahu apa itu penyusutan? Penyusutan merupakan kondisi berkurangnya nilai ekonomi suatu aktiva yang disebabkan oleh aus dipakai atau berkurangnya umur dari manfaatnya. Kemudian, aktiva sendiri merupakan segala sumber daya ekonomi dari suatu perusahaan, baik berupa harta ataupun hak yang memiliki kekuatan hukum. Aktiva sendiri dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama merupakan aktiva lancar dan yang kedua merupakan aktiva tetap. Aktiva lancar merupakan aktiva yang menunjang kelancaran operasional perusahaan. Kemudian, aktiva tetap merupakan aktiva yang relatif permanen. Aktiva tetap dibedakan menjadi dua. Yang pertama, aktiva tetap berwujud dan yang kedua, aktiva tetap tidak berwujud. Nah, aktiva tetap tidak berwujud ini merupakan aktiva yang tidak memiliki sifat, tetapi memiliki nilai uang karena hak hukumnya. Tahukah kamu apa saja contoh aktiva lancar, aktiva tetap berwujud, dan aktiva tetap tidak berwujud? Contoh aktiva lancar meliputi uang, aktiva yang secara layak dapat diuangkan, aktiva habis dipakai satu siklus operasi perusahaan normal. Kemudian contoh aktiva tetap tidak berwujud meliputi hak paten, hak cipta, copyright, goodwill, dan merek dagang. Kemudian contoh aktiva tetap berwujud meliputi tanah, gedung, bangunan peralatan, dan mesin kendaraan. Dalam materi penyusutan, kita juga perlu mengetahui apa itu nilai sisa dan nilai manfaat. Nilai sisa merupakan tafsiran nilai aktiva setelah masa manfaat dari aktiva tersebut berjalan. Kemudian, umur manfaat merupakan perkiraan lamanya suatu aktiva dapat dimanfaatkan. Nah, selanjutnya adalah simbol dan istilah-istilah yang perlu kita ketahui dalam materi penyusutan. Untuk yang pertama adalah biaya perolehan aktiva yang biasanya disimbolkan dengan huruf A besar. Nah, biaya perolehan aktiva ini merupakan besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh aktiva sampai aktiva itu siap dioperasikan. Kemudian yang kedua adalah perkiraan nilai sisa aktiva. Biasanya disimbolkan dengan huruf S besar. Perkiraan nilai sisa aktiva yaitu nilai taksir yang mungkin dapat diperoleh melalui aktiva yang sudah lewat masa pemakaiannya. Kemudian, ada tingkat penyusutan atau persentase penyusutan. Nah, ini biasanya disimbolkan dengan huruf R kecil. Kemudian, ada umur manfaat atau umur ekonomis aktiva dalam tahun, satuan tahun. Nah, umur manfaat ini biasanya disimbolkan dengan huruf N kecil. Nah, yang terakhir itu beban penyusutan tiap periode. Beban penyusutan tiap periode ini disimbolkan dengan huruf D besar. Selanjutnya kita akan belajar cara menghitung besar penyusutan aktiva berwujud. Perhitungannya dapat menggunakan 5 cara. Untuk cara pertama, menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus ini biasanya menggunakan persentase tetap dari harga pembelian aktiva. Nah, besarnya beban penyusutan pada tiap tahun adalah tetap. Sehingga definisi dari rumusnya D sama dengan A dikurangi S dibagi N. Nah, kemudian ketika ingin menghitung besarnya tingkat penyusutan R, didefinisikan oleh rumus R sama dengan D per A dikali 100%. Kemudian cara kedua adalah metode saldo menurun. Metode persentase tetap dari nilai buku atau metode saldo menurun, besarnya beban penyusutan tiap-tiap tahun diperoleh dari perkalian tingkat penyusutan R dengan nilai buku awal tahun pada tahun yang bersangkutan. Pada tahun ke N, nilai aktiva akan diperoleh SN sama dengan A dikali dalam kurung 1 dikurangi R dipangkatkan dengan N. Nah, jika SN sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N, maka 1 dikurangi R pangkat N sama dengan SN dibagi A. Nah, untuk SN dibagi A itu akan diakarkan dengan N sehingga diperoleh R sama dengan 1 dikurangi akar N
dari SN dibagi A. Nah, untuk cara ketiga adalah menggunakan metode satuan hasil produksi atau metode unit produksi. Besarnya tingkat penyusutan menggunakan metode satuan hasil produksi dihitung berdasarkan tiap satuan hasil produksi atau SHP. Jika suatu aktiva dengan biaya perolehan sebesar A, masa manfaat selama N tahun, memproduksi sebanyak Q unit produksi, atau dapat dijabarkan Q-nya itu Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 sampai ditambah dengan Qn. Dengan Q1 sampai dengan Qn itu berturut-turut merupakan jumlah satuan hasil produksi dari tahun pertama sampai tahun ke-N, dan nilai residunya sebesar S, maka besarnya tingkat penyusutan R tiap satuan hasil produksi adalah R sama dengan A dikurangi S dibagi Q. Nah, kemudian jika D1, D2, D3 sampai dengan DK merupakan beban penyusutan tahun pertama, kedua sampai ke sampai ke K, maka hasil kumulatif beban penyusutan pada akhir tahun ke K adalah sigma D atau sama dengan D1 ditambah D2 sampai ditambah dengan D3. Kemudian D-nya dijabarkan R dikali Q1, nah sehingga diperoleh sigma D sama dengan R dikali sigma dari Q. Kemudian dapat disimpulkan bahwa nilai buku pada akhir tahun ke K adalah perhitungannya menggunakan rumus SK sama dengan A dikurangi sigma D. Cara keempat adalah menggunakan metode satuan jam kerja aktiva atau service horse method. Besarnya tingkat penyusutan menggunakan metode satuan jam kerja aktiva dihitung berdasarkan tiap satuan jam kerja aktiva. Jika suatu aktiva dengan biaya perolehan sebesar A, masa manfaat selama N tahun, berproduksi sebanyak Q jam kerja, kemudian nilai residu sebesar S, maka besarnya tingkat penyusutan R tiap jam kerja aktiva adalah R sama dengan A dikurangi S bagi Q. Kemudian, jika D1, D2, sampai dengan DK merupakan beban penyusutan tahun pertama hingga tahun ke K, maka jumlah kumulatif beban penyusutan pada akhir tahun ke K adalah perhitungan dari sigma D tersebut. Nah, jadi nilai buku pada akhir tahun ke K adalah SK sama dengan A dikurangi sigma D. Yang kelima adalah dengan menggunakan metode jumlah bilangan tahun atau sum of the years digit method. Jika suatu aktiva mempunyai umur manfaat N tahun, maka tingkat penyusutan R merupakan bilangan pecahan dari tahun ke tahun semakin menurun, dengan penyebut pecahan merupakan jumlah N bilangan asli. Jumlah bilangan tahun dari N tahun adalah disimpulkan dengan JBT, atau jumlah bilangan tahunan, sama yang diperoleh dengan penjumlahan dari banyaknya tahun tersebut. Yaitu misal sebanyak N tahun berarti 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai dengan N tahun. Kemudian beban penyusutan akhir tiap-tiap tahun adalah dihitung dengan rumus DK sama dengan N dikurangi K ditambah 1 dibagi CBT dikali A dikurangi S. Kemudian jumlah kumulatif beban penyusutan pada akhir tahun ke K adalah sigma D sama dengan D1 ditambah D2 sampai ditambah dengan D3. Nah, nilai buku pada akhir tahun ke K adalah SK sama dengan A dikurangi sigma D. Selanjutnya menghitung penyusutan aktiva tetap tidak berwujud atau amortisasi. Biasanya, umur manfaat aktiva tidak berwujud sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh daerah. Nah, jika aktiva tak berwujud ini dikeluarkan oleh pemerintah, maka masa berlaku aktiva ini ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan pemerintah. Misalnya, hak paten dari suatu produk berlaku hingga 15 tahun. Nah, kemudian untuk perhitungan amortisasi biasanya dilakukan dengan metode garis lurus. Dalam hal ini, nilai sisa setelah masa manfaat dari aktiva itu biasanya dianggap 0. Karena masa berlaku aktiva itu biasanya tetap sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan paten gitu. Jadi beban penyusutan tiap tahunnya dihitung dengan rumus D sama dengan A dibagi N.
dengan A merupakan biaya perolehan aktiva tak berwujud dan N merupakan masa berlakunya aktiva tak berwujud. Selanjutnya, kita akan mencoba mengerjakan contoh soal. Soalnya terlihat pada layar yang sudah di-share berikut. Untuk menyelesaikan soal sebelumnya tadi, kita bisa menuliskan apa saja yang diketahui pada soal. Nah, untuk yang pertama, biaya perolehan aktiva sebesar 5 juta. Jadi, kita tuliskan A sama dengan 5 juta. Kemudian, aktiva diperkirakan dapat dimanfaatkan selama 6 tahun. Berarti, N-nya sama dengan 6 tahun. Kemudian, nilai sisa dari aktiva tersebut adalah 2 juta. Berarti, untuk S-nya sama dengan 2 juta. Nah, yang ditanya adalah penyusutan tiap tahun kan? Berarti menggunakan rumus D sama dengan A dikurangi S dibagi N. Nah, kita tinggal mensubstitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus. Sehingga diperoleh besar penyusutan tiap tahunnya adalah sebesar 500.000. Kemudian mari kita coba kerjakan contoh soal berikut ini. Nah, untuk menyelesaikan soal sebelumnya tadi, kita dapat menuliskan apa saja yang diketahui pada soal. Untuk yang pertama adalah nilai biaya perolehan dari aktiva tersebut sebesar 20 juta, berarti A sama dengan 20 juta. Kemudian, untuk yang kedua adalah lama waktu beroperasi 6 tahun, berarti N sama dengan 6. Nah, kemudian yang ketiga, perkiraan nilai sisa aktiva setelah 6 tahun adalah 5 juta. Berarti S-nya sama dengan 5 juta. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah tingkat penyusutan tiap tahun. Berarti kita dapat menghitung dengan menggunakan rumus R sama dengan 1 dikurangi akar N dari S per A dikali 100%. Nah, setelah kita substitusikan nilainya, diperoleh besar nilai R sama dengan 20,63%. Nah, jadi tingkat penyusutan tiap tahun dari aktiva tersebut adalah sebesar 20,63%. Nah, teman-teman, setelah belajar mengenai penyusutan, berapakah tingkat pemahamanmu mengenai materi penyusutan ini? Selanjutnya, coba jelaskan secara singkat mengenai penyusutan, aktiva dan jenis-jenisnya, nilai sisa dan umur manfaat, serta metode-metode yang dapat digunakan untuk menghitung penyusutan. Nah, sekian dulu materi penyusutan pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Semoga bisa memahami materi penyusutan ini dengan baik. Sampai bertemu di materi berikutnya.